itu siapa yang berhenti ketika sholat berjamaah? Itu yang ditunggu ya Pak. Ternyata zuhur asar ada satu orang tukang bangunan yang masih muda, tapi pakaiannya yang paling lusuh. Dia yang selalu berhenti setiap kali azan berkumandang zuhur dan asar. Setelah itu Pak, selesai dia kerja jam-jam 5 sore, dipanggilnya lah tukang ini. Kira-kira hari apa yang libur? Hari Sabtu sama Ahad Pak. Bisa enggak kau merenovasi rumah aku di hari kau libur itu? Bisa Pak. Berapa upah yang kau minta? 1 dirham, 1 danik. Jadi 1 dirham itu sekarang 95.000 Pak, tambah setengahnya. Persis dengan harga gaji tukang kita sekarang. Jadi dirham, dinar itu bertahan selama-lamanya, harganya segitu Pak. Di zaman Rasulullah harga kambing 1 dinar. Rupa sekarang segitu juga Pak, 3.500.000-an. Nah jadi dinar, dirham itu bertahan sepanjang masa. Jadi 1 dirham 1 danik berarti sekitar 150-160 ribu lah. Cuman saya ada syarat Pak, kata dia kepada Abdullah bin Farad ini. Apa syaratnya? Setiap waktu sholat masuk, izinkan saya sholat berjamaah. Oh ya, saya setuju. Setujulah Abdullah bin Farad. Mulai Sabtu dia kerja, begitu azan berkumandang langsung berhenti sesuai perjanjian. Sholat berjamaah dia. Tetapi kata Abdullah bin Farad, dia kerja betul-betul kerja. Aku pun tak mau diajaknya ngomong. Nah, jadi karena dia ada terambil waktu gitu Pak ya untuk sholat, jadi dia kerja sama sekali tidak bicara, langsung terus saja. Tukang kita diajak ngobrol habis kopi dibuat Pak, goreng habis, apa habis buat ya. Kerja tidak selesai, makanya orang sekarang Pak asal bertukang dia langsung tinggalkannya Pak. Diajak ngobrol payah Pak, panjang ya dia. Tapi dia kata Abdullah bin Farad betul-betul tidak mau mengajakku bicara. Dia terus kerja. Azan zuhur pergi dia ke masjid. Azan asar pergi dia ke masjid. Nah langsunglah digaji dia 1 dirham 1 danik dikasih oleh Abdullah bin Farad. Ini gaji kau hari ini. Pulang dia. Hari Ahad dia datang lagi seperti biasa Pak. Nah, karena melihat dia ini orang baik, ya namanya kita nengok tukang jujur, bekerja betul-betul bekerja, tentu ingin pula melebihkan Pak ya. Nah, jadi senang Abdullah bin Farad dilebihkannya. Langsung kesal wajah anak muda ini Pak. Orang biasa dikasih kurang yang kesal Pak, dikasih lebih nggak suka dia Pak. Sesuai perjanjian aja Pak, bayar saya 1 dirham 1 danik, jangan Bapak lebihkan. Tidak apa-apa, aku ikhlas, ambil aja lah. Tidak maaf Pak, betul-betul tidak mau dia ngambil, ditinggalkannya Pak. Kemana cari tukang macam ini Pak? Dapat Bapak tukang macam ini 10 orang Pak, hemat duit Bapak nih. Betul-betul sesuai perjanjian. Kadang kalau kita jenguk tukang Pak, ini nampaknya goreng pisang enak hari ini Pak. Banyak minta ya Pak, ini betul-betul tidak mau dia dilebihkan. Ditinggalkannya duitnya Pak, langsung pergi dia, dikejar oleh Abdullah bin Farad. Oke lah, minimal kau terima aja lah gaji kau yang 1 dirham 1 danik ini. Nah beberapa waktu kemudian Abdullah bin Farad membutuhkan tukang lagi Pak. Nah dicari lagi itu anak tuh, jumpa lagi. Bisa enggak kerja di rumah nanti hari Sabtu? Bisa. Ternyata hari Sabtu dia tidak datang. Abdullah bin Farad pergi ke masjid itu di hari Senin ya Pak. Rupanya dia tidak ada. Ditanyalah ke orang-orang yang ada di masjid, mana pemuda yang ada saya ajak waktu itu kerja di rumah saya. Dia sedang sakit Pak. Di mana alamatnya? Tolong tunjukkan saya. Ditunjukkanlah sama kawan-kawannya Pak. Rupanya dalam riwayat ini ditinggal di rumah kecil dengan seorang nenek. Di rumah itu seorang perempuan tua renta. Tinggal dia di rumah itu. Ditanya Abdullah bin Farad kepada nenek ini, mana yang anak yang tukang itu? Oh ini dia lagi sakit. Dibawa masuk ke dalam, tengok dia betul lagi sakit. Bantalnya cuma batu Pak. Batu lah yang dijadikannya bantalnya. Kemudian Abdullah bin Farad berkata kepadanya, adakah yang bisa ku bantu dalam keadaanmu seperti ini? Iya Pak, saya ingin meminta sesuatu kepada Bapak. Senang latih Abdullah bin Farad Pak, karena anak ini mau pakai bantuan dia.
kalau Bapak bisa, andaikan saya meninggal nanti, tolong selenggarakan jenazah saya. Kemudian ambil di dalam baju saya ada cincin batu permata. Kalau ada Khalifah Harun ar-Rasyid berkunjung ke daerah Kufah, tolong Bapak berdiri yang bisa terlihat dengan dia, perlihatkan cincin itu kepadanya. Pikiran Abdullah bin Farad, mantap betul pergaulan anak nih presiden, Pak. Ini tinggi ya mungkin ya, akan aja lah, tentu gitu ya Pak ya. Karena coba Pak, saya pernah ya Pak ya ketemu tuh, dia tukang masjid, cuman padahal orang nggak ada menganggap remeh dia Pak. Tapi pas dia cerita, saya sebetulnya jadi tukang niseng aja sebetulnya. Keluarga saya kaya, ruko di sini. Jadi saya bilang, Pak udah makin tinggi Bapak makin buruk Bapak terlihat sama orang. Nggak salah, terima aja lah keadaan macam ini. Kalau kaya nggak mungkin lah mau jadi tukang bangunan Pak kan. Cuman dia meninggi-tinggi dia. Jadi pikiran Abdullah bin Farad gitu juga Pak. Nih anak nih meninggi-tinggi mungkin nih kan, kenal sama presiden Bapak. Jadi dibawa Abdullah bin Farad lah cincin itu pulang. Ternyata keesokan dia pergi ke sana, betul pemuda ini sudah meninggal dunia. Itu yang menangis Abdullah bin Farad. Kok tepat kata anak-anak nih, ke anak nih, kalau biasalah dia meninggal selenggarakan jenazahnya. Setelah diselenggarakan jenazahnya beberapa bulan kemudian, ternyata Khalifah Harun ar-Rasyid pergi berkunjung ke daerah Kufah, meresmikan sebuah pasar. Dia arahkan pandangannya ke arah Khalifah Harun ar-Rasyid, diperlihatkannya cincin itu. Khalifah, lihatlah ini. Dilihat oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Panggil dia, kata Khalifah. Oh, terkejut Abdullah bin Farad. Ya kenal rupanya. Begitu nengok cincin itu langsung kenal. Bawa dia ke penginapan saya. Karena orang ramai, disuruh oleh Khalifah Harun ar-Rasyid semuanya keluar dulu, tinggalkan kami berdua. Baru tanya Harun ar-Rasyid, di mana anak nih sekarang? Terkejut Abdullah bin Farad. Ternyata betul-betul Khalifah Harun ar-Rasyid mengenal dia. Apakah kau mengenalnya Khalifah? Dia anak saya. Rupanya anak kandung presiden Pak. Mau memilih hidup seperti itu. Kenapa dia mau hidup seperti itu Khalifah? Dia itu kecilnya ketika saya belum jadi apa-apa. Jadi kami didik dia ilmu agama dengan baik, ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu lain, sehingga dia betul terbimbing hati dia di dalam agama Islam. Begitu aku diangkat jadi khalifah, dia tidak suka. Dan dia mohon izin kepadaku untuk pergi meninggalkanku. Jadi bapaknya jadi presiden, anaknya minta izin, dia tidak suka Pak. Karena memang pada masa itu tuh Bu ya, orang-orang yang tahu ilmu agama itu takut bila diberi amanah Pak. Kalau kita kan dikasih amanah pagi malam kan syukuran Pak, undang orang, potong kambing, makan-makan. Dulu macam sahabat Rasulullah Pak, bisa ndak gini aja, pedang aja penggal leher saya nih daripada saya duduk di jabatan itu, sampai gitu Pak, saking takutnya Pak. Jadi dia tinggalkan saya karena saya sayang sama dia ini. Saya titipkan cincin itu kepada istri saya. Dia tuh terbuat dari mutiara yakut, harganya sangat mahal. Jadi aku bermaksud supaya nanti kalau dia ada kebutuhan apa-apa, dia jual cincin itu. Tidak tahunya aku kembali bertemu cincin itu. Tolong kau lihatkan di mana anak ini sekarang. Dia sudah meninggal Khalifah. Wah, tambah menangis Khalifah Harun ar-Rasyid. Dibawa dia ke kuburnya. Kemudian beberapa hari, tolong kau kawankan aku. Dia selalu berziarah dulu ke kubur itu selama di Kufah. Jadi inilah Pak ya, bagaimana orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah itu, dunia itu tidak ada apa-apa baginya. Betul-betul bagi mereka itu adalah Allah segala-galanya. Bahkan seorang anak presiden pun memilih hidup seperti ini daripada dia harus bermegah-megah di bawah kepemimpinan ayahnya sendiri. Kita aja jadi tukang kebun, mungkin di kantor gubernur berfoto tiap hari itu Pak kan. Tiap kemana orang pergi ya bercerita ke orang tuh. Tapi inilah gambaran orang yang lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Artinya kita ini masih jauh Pak, itu maksud saya. Kita nih masih jauh lagi, tidak akan sanggup hidup macam itu Pak. Kadang ustaz-ustaz nih Bu tidak dapat tempat parkir di masjid, tidak jadi dia ceramah Pak. Itu lego ya kadang Pak ya. Tidak jadi ceramah, pantang diarok pula Pak.
Pas Covid baru terasa semua Pak. Siapa yang mau ngundang ya? Musola lah 50 lah baru tahu. Kemudian Bu, siapa yang tidak kenal Ibrahim bin Adham? Jadi Yahya bin Aswad Al-Kilabi berkata, aku betul-betul tidak tahu bahwa orang itu adalah Ibrahim bin Adham, seorang ulama besar Pak, bekerja di kebun delima miliknya, dan aku memperlakukannya betul-betul seperti tukang kebun, karena dia tidak tahu Pak. Jadi ketika ada tamu datang, aku panggil dia, kau tolong carikan buah delima yang manis, aku ingin menjamu tamuku. Rupanya dia datang membawa delima yang asam. Aku pun memarahinya. Udah 2 tahun kau kerja di sini, tidak tahu kau delima yang manis sama yang asam. Aku hanya ditugaskan menanam, tidak untuk merasakannya. Jadi aku betul-betul belum pernah satu pun memakan buah delima di kebun ini. Bayangkan tuh Pak. Jadi aku tidak tahu. Di antara tamuku rupanya terkejut melihat, dia kenal wajah ini. Dan dia langsung memuliakannya, bersalaman dan mencium tangannya. Disitulah aku terkejut dan aku bertanya, siapa orang ini? Ternyata dia adalah Ibrahim bin Adham. Besar penyesalan aku, katanya. Aku betul-betul memperlakukan dia seperti tukang kebun. Lihat Pak, kerendahan hati ulama. Ini kadang tak diperlakukan dia bagus di satu masjid Pak, diancamnya gauri masjid itu Pak. Belum kenal kau siapa aku lagi ya. Tahu ketua masjid berhenti, kau percayalah kau sama aku. Ayah jauh Pak, betul. Harus dihormati, harus dihargai. Makanya hal yang paling bahaya bagi orang yang punya ilmu agama ketika dia ingin dimuliakan lebih daripada orang lain. Ketika dia berjalan di pasar, dia ingin diperlakukan berbeda dengan orang lain. Itulah yang paling bahaya Pak, bagi orang-orang yang berilmu agama. Itu yang ditakutkan itu. Dan rupanya tidak lama kemudian ada seseorang datang. Kata Yahya bin Aswad Al-Kilabi, di depan kami itu, kami semua terdiam. Kemudian ditanya oleh Ibrahim bin Adham, apa maksud kedatangan kau sini? Seorang keluargamu telah wafat. Ibrahim bin Adham ini kan keluarganya keluarga kaya raya Pak. Jadi meninggalkan warisan untuk bagianmu sebanyak 30.000 dirham. Itu setara dengan 2,8 miliar kalau uang sekarang. Apa kata Ibrahim bin Adham? Bentangkan kainmu. Tuanglah Pak seluruh dirham itu. Kau bagi 3 dirham ini. Sepertiga biaya letih di perjalananmu dari Balak mencariku kemari. Ambil kau sepertiga. Sepertiga lagi kau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di daerah Balak. Dan sepertiga lagi ambil untuk tuanku Yahya bin Aswad Al-Kilabi yang telah menerima aku bekerja di sini. Dialah yang menggaji Pak, dialah yang ngasih lagi Pak. Jadi betul-betul mereka tidak butuh dunia ini. Kalau saya beli mobil saya langsung lupa kan. Beli mobil, keperlengkapan-perlengkapan, dibelanjakan semua. Jadi ini Pak gambaran zuhudnya, dan ini berlaku di Indonesia juga banyak ternyata ulama yang seperti ini Pak. Dia tidak pernah nampil untuk ceramah, dia tidak, cuman dia di belakang layar semuanya. Dan begitu bulan puasa, kiai-kiai itu pergi ke masjid-masjid di desa-desa orang yang tidak mengenal dia. Kemudian dia membersihkan masjid, mencuci kamar mandi, merapikan sendal, dan pengurus tidak pernah tahu mereka itu siapa. Cuman lah belakangan baru terbongkar Pak kan, lama-lama era digital ini HP sudah sampai di pelosok desa sehingga orang mulai mengenal wajah-wajah mereka. Itulah mulai kurang lagi Pak yang seperti itu dilakukan. Nah Pak, di Indonesia juga masih banyak ulama yang seperti ini. Kemudian Pak, Abu Hazim berkata, saya pernah berkunjung ke Umar bin Abdul Aziz. Terkejut waktu itu Pak Abu Hazim ini melihat kok makin jadi presiden, Umar bin Abdul Aziz ini makin kumal gitu Pak. Pakaiannya sangat biasa. Jadi kata Abu Hazim, ginilah sholat zuhur lah kita dulu, insyaallah nanti akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.